Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rezeki, limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, bahkan telah melimpahkan kenikmatan yang dapat kita rasakan hingga saat ini, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Yang mana berkat beliaulah agama Islam ini dibawa mulai dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Dan kita berharap dan berdoa semoga kita dapat mengamalkan dan menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan juga kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumul akhir nanti. Ranah Minang pernah melahirkan seorang tokoh besar Muhammadiyah, yaitu Ahmad Rashid Sultan Mansur. Lahir di Minanjau, Sumatera pada 15 Desember 1895. Orang tuanya pasangan dari Abdul Somad Al-Qusaid dan Siti Abbasiyah, tokoh dan guru agama di kampung Ai Ange, Air Hangat, Mininjau, Sumatera Barat. Bahkan si ayah dari Sultan Mansur tergolong ulama terkenal di daerah itu. Sultan Mansur memperoleh pendidikan agama dari kedua orang tuanya. Kemudian untuk pengetahuan umum, dia belajar di Islands School atau IES pada tahun 1902 sampai dengan 1909. Setelah tamat dari IES, Sultan Mansur berkesempatan mendapat beasiswa dan jaminan pangkat guru setelah lulus sekolah di Quick School. Namun, peluang itu ditolak oleh Sultan Mansur. Hal ini karena dia lebih suka mempelajari ilmu agama. Di samping itu juga dia pun punya sikap anti penjajah. Baginya penjajah sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Dan juga penjajah sering mempersempit syiar Islam. Sikapnya yang kritis ini sudah terlihat sejak dia masih beliau. Pada 1928, dia berada di barisan terdepan dalam menentang pemerintahan Belanda yang menjajah peraturan, yakni peraturan guru ordonansi, yakni guru-guru agama Islam dilarang mengajar sebelum mendapatkan surat izin mengajar dari pemerintahan Belanda. Dalam pandangan Sultan Mansur, peraturan itu akan melenyapkan kebebasan dalam menyiarkan Islam. Tak hanya itu, lewat peraturan itu, pemerintah Belanda hanya akan memakai ulama-ulama dan guru-guru tidak punya pendirian hidup. Ketegasan, sikap dan keberanian ini juga diperlihatkan saat penjajahan Jepang, yang pada saat itu Jepang berusaha agar murid-murid tidak berpuasa dan bermaksud menghalangi pelaksanaan sholat. Cara yang dipilih Jepang ini dengan mengadakan pertemuan saat menjelang waktu maghrib. Dalam riwayat kependidikannya, Sultan Mansur pernah belajar kepada Dr. Abdul Karim Amrullah yang kerap disapa dengan Haji Rasul. Sultan Mansur di sana belajar Al-Quran, tafsir, hadis, tauhid, bahasa Arab, kalam, mantik, tarikh, tasawuf, dan lain-lain. Saat Sultan Mansur ke Pekalongan,
berkenalan dengan aktif berinteraksi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering datang bertabligh. Dia tertarik dengan Muhammadiyah yang dikenalkan Ahmad Dahlan karena ide yang dikembangkannya sama dengan ide gerakan pembaharuan di Sumatera Barat. Ide-ide itu berinti agar umat Islam kembali kepada ajaran tauhid sesuai ajaran Rasulullah SAW. Cara yang dilakukan oleh Sultan Mansur ini dengan membersihkan agama dari pengaruh adat dan tradisi yang terbukti telah membuat Islam ini terbelakang dan tertinggal. Dan juga Sultan Mansur berupaya bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ajaran Islam sesuai teladan Muhammad SAW. Dari interaksi itu, Sultan Mansur lalu bergabung dengan Muhammadiyah pada tahun 1922. Sebagai siasat, pada awalnya dipakailah Nurul Islam sebagai nama perkumpulannya. Dan kemudian pada 1923, Sultan Mansur menjadi ketua Muhammadiyah cabang Pekalongan. Sultan Mansur diutus pengurus besar atau PB, kini bernama Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah, untuk memimpin dan menata Muhammadiyah yang telah mulai tumbuh di Minangkabau. Berkat gaya kepemimpinannya yang luas, terutama pada pemangku adat dan tokoh setempat, Muhammadiyah dapat diterima dengan baik. Akibatnya, Muhammadiyah dapat berkembang dengan pesat. Sebagai konsul besar Muhammadiyah, Sultan Mansur juga membuka dan memimpin kuliah Al-Mubalikin Muhammadiyah di Padang Panjang, tempat membina mubalik tingkat atas. Di sini, para mubalik dididik dan digembleng kader Muhammadiyah dan kader Islam yang bertugas menyebarluaskan Muhammadiyah dan ajaran Islam di Minangkabau. Kelak, mubalik ini akan memainkan peranan penting dan bersama-sama memimpin dalam menggerakkan Muhammadiyah di kalangan Yogyakarta. Atas peranannya yang besar, Sultan Mansur dijuluki sebagai Imam Muhammadiyah Sumatera oleh konsul-konsul daerah lain di Sumatera. Pada masa kepemimpinannya, upaya pemulihan ruh Muhammadiyah di kalangan warga dan pimpinan Muhammadiyah ini digiatkan. Untuk itu, ia mensyaratkan dua hal, yakni yang pertama, merebut khasyah atau takut pada kemurkaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, merebut waktu, memenuhi janji, menanam ruh tauhid, dan mewujudkan akhlak tauhid. Yang kedua, mengusahakan buq'ah mubarakah atau tempat yang diberkati di tempat masing-masing, mengupayakan sholat jamaah pada awal waktu, mendidik anak-anak beribadah dan mengaji Al-Quran untuk mengharapkan rahmat Allah, dan melatih puasa Senin Kamis. Dan juga Sultan Mansur melatih puasa Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, dan 15 di tiap bulan, seperti yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bulan-bulan Islam. Dan juga tetap menghidupkan ketakwaan. Selain itu juga beliau berupaya untuk menghubungkan silaturahmi atau kontak-kontak yang lebih luas antara pemimpin dan anggota di semua tingkatan. Sultan Mansur juga dikenal sebagai penulis produktif. Di antara karyanya ada yang berjudul Jihad, Tauhid Membentuk Kepribadian Muslim, dan juga Ruh Islam. Lewat buku-bukunya itulah terlihat Sultan Mansur berupaya untuk menguraikan doktrin-doktrin Islam secara sistematis dan mengaitkannya dengan tauhid melalui pembahasan ayat demi ayat dengan keterangan Al-Quran dan hadis. Hal itu membuat penerbit Panji Masyarakat mengambil inisiatif untuk meminta kesediaan Sultan Mansur agar naskah tersebut bisa diterbitkan dalam bentuk buku.
Atas niat baik itu, Sultan Mansur mengabulkannya. Berikut penjelasan Panji Masyarakat di kata pengantar bahwa buku itu layak diterbitkan karena yang pertama, untuk mengabdikan karya seorang pengarang sekaligus memimpin Muhammadiyah. Yang kedua, untuk menjernihkan pengertian jihad. Hal ini karena terasa di tengah-tengah masyarakat makna jihad makin kabur. Misalnya, sering orang hanya memaknai jihad sebagai perang. Bahkan jihad yang bersumber dari wahyu Allah dipersempit maknanya menjadi semacam makar dan tindakan kriminal. Akibatnya, kata suci jihad ini menimbulkan ketakutan. Bahkan mungkin lambat laun kata itu akan hilang begitu saja dari diri kaum muslimin bersamaan dengan terhapusnya ruh yang benar atas jihad tersebut. Dengan tersiarnya buku Jihad karya Sultan Mansur, selain kita diingatkan pada makna jihad yang benar, juga kita dibangkitkan spirit jihad untuk bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Islam demi kesejahteraan lahir dan batin dunia dan akhirat. Baik, dari kesimpulan yang dapat kita ambil dari biografi seorang Ahmad Rashid Sultan Mansur adalah yang pertama, ketegasan beliau dalam menghadapi penjajah, yakni sesuai dengan yang ada dalam Quran Surat At-Taubah ayat 73, sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Dalam tafsir Al-Muyassar, ayat tersebut memiliki makna yakni, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dengan pedang dan juga orang munafik dengan keterangan dan hujah. Dan tekankanlah kedua golongan itu dengan keras, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali adalah tempat kembali mereka. Dan pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari seorang Ahmad Rashid Sultan Mansur adalah yakni menghidupkan kembali syariat Islam, mulai dari meluruskan tauhid sesuai dengan ajaran Rasul, mengupayakan sholat jamaah pada awal setiap waktu, mendidik anak-anak beribadah dan mengaji Al-Quran, dan mengharapkan rahmat dari mengaji tersebut, melatih puasa sunnah Senin Kamis dan juga puasa Ayyamul Bid. Hadis riwayat Abu Daud nomor 426, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. An ummi Farwata qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu, qala salatu fi awwali wa waqtiha. Dari Ummu Farwah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Beliau pun menjawab, sholat di awal waktunya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita dapat ambil, yakni kita diharapkan dapat membangkitkan spirit jihad, yaitu untuk bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Islam demi kesejahteraan lahir dan batin dunia akhirat. Yang mana jihad itu memiliki kemuliaan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Taubah ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan fathiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Menurut tafsir Al-Muyassar adalah, keluarlah kalian wahai kaum muslimin
untuk berjihad di jalan Allah, baik para pemuda maupun orang-orang yang sudah tua, dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam seperti apapun keadaan kalian. Dan infakkanlah harta benda kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan perangilah oleh kalian dengan tangan-tangan kalian untuk meninggikan kalimat Allah. Keluar dari infak tersebut, lebih baik kalian dalam keadaan dan harta kalian daripada merasa berat, tidak berinfak, serta tidak ambil bagian dalam perang. Bila kalian memang termasuk orang-orang yang mengetahui keutamaan jihad dan pahalanya di sisi Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian dan penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya. Demikian pidato singkat ini. Semoga kita semua selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang pandai-pandai bersyukur dan menjadi manusia yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.